Tuhan bersamamu dan bersama roh. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, tatkala duduk makan di rumah seorang Farisi, Yesus berkata, "Celakalah kalian, sebab kalian membangun makam bagi para nabi. Padahal nenek moyang mula yang telah membunuh mereka. Dengan demikian kalian mengakui bahwa kalian membenarkan perbuatan nenek moyangmu. Sebab mereka telah membunuh nabi-nabi itu dan kalian membangun makamnya. Sebab itu hikmat Allah berkata, Aku akan mengutus kepada mereka nabi-nabi dan rasul-rasul. Tetapi separuh dari antara para nabi dan para rasul itu akan mereka bunuh dan mereka aniaya. Maka dari angkatan ini akan dituntut darah semua nabi yang telah tertumpah sejak dunia dijadikan. Mulai dari darah Habel sampai kepada darah Sakaria yang telah dibunuh di antara mezbah dan rumah Allah. Bahkan aku berkata kepadamu, semuanya itu akan dituntut dari angkatan ini. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat, sebab kalian telah mengambil kunci pengetahuan. Kalian sendiri tidak masuk ke dalamnya, tetapi orang yang berusaha masuk kalian halang-halangi." Dan setelah Yesus berangkat dari tempat itu, para ahli Taurat dan orang Farisi terus-menerus mengintai dan membanjirinya dengan rupa-rupa soal. Dengan itu mereka berusaha memancingnya supaya mereka dapat menangkapnya berdasarkan sesuatu yang diucapkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, kata-kata Yesus di Injil hari ini merupakan kecaman yang paling pedas yang ditujukan kepada para pemuka agama dan guru-guru Taurat yang ada. Kecaman yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada para pemuka agama dan guru-guru Taurat ini disebabkan mereka mengetahui atau memiliki kunci pengetahuan, namun mereka dalam mengajarkannya banyak dipenuhi dengan kepalsuan. Mereka mengetahui isi ajaran iman dan moral seturut kitab suci, tetapi mereka menafsirkannya demi kepentingan mereka sendiri, dan itu penuh dengan ajaran yang palsu. Karena itu bagi Tuhan, mereka para pemuka agama ini dan guru-guru Taurat yang ada dikecam sebab mereka mengajarkan ajaran yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, atau kerap kali disebut dengan ajaran yang palsu. Di balik ajaran itu tersirat keinginan agar mereka memperoleh penghormatan diri, memperkaya diri, dan bahkan demi tujuan politis. Yesus menggambarkan mereka sebagai pemuka agama dan guru-guru yang palsu, sebab di dalam ajaran-ajaran mereka hanya mencari popularitas diri, ingin dianggap sebagai orang yang penting, menerima penghormatan sana-sini, dan tidak sedikit mereka juga memanfaatkan tempat ibadah, tempat mengajar dan berkhotbah untuk berbisnis persembahan dan jual beli korban. Lalu mereka juga
memakai tempat ibadah untuk menebarkan kebencian dan hasutan-hasutan politis, menjatuhkan nama Yesus, dan bahkan merancang pembunuhan Tuhan kita Yesus Kristus. Inilah yang dikecam oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di mana ajaran mereka sungguh terputar balik 180 derajat, tidak sesuai dengan sikap, kata, dan perbuatannya. Nah, saudara-saudari yang terkasih, melalui Injil hari ini, Tuhan kita Yesus Kristus mengajak kita agar kita tidak hidup seperti guru-guru Taurat yang ada, para pemuka agama dan orang-orang Farisi yang disebutkan di dalam Injil hari ini. Di mana kita hidup beragama, hidup menggereja di dalam pelayanan, hendaknya kita tidak mencari kehormatan diri, tidak untuk menerima sanjungan, tidak untuk dianggap sebagai orang yang penting. Juga kita tidak berupaya untuk memperoleh kekayaan diri. Juga pastinya tidak menjadikan tempat kita melayani gereja ini sebagai tempat untuk berpolitis, di mana pula kerap kali kepada rekan kerja sepelayanan mungkin kita menebar hasutan-hasutan yang membuat citra diri dari penebar hasutan itu dikenal baik, tetapi rekan kerja sepelayanan justru namanya diupayakan agar jatuh. Maka itulah tujuan politis, menjatuhkan nama-nama pesaingnya. Rekan kerja sepelayanan pun dilihat sebagai oposisi atau lawan politisnya. Maka ditebarlah hasutan-hasutan dan fitnah agar citra diri sendiri penebar hasutan itu menjadi baik, tetapi rekan kerja jatuh namanya. Nah, inilah yang dikecam oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa hendaknya kita sesungguhnya tidak meniru cara mereka para pemuka agama dan guru-guru Taurat yang palsu. Marilah kita hidup seturut firman Tuhan yang adalah jalan kebenaran. Apabila kita mengikuti jalan yang benar, maka kita akan selamat.